Yo guys, welcome di Kaori Nusantara. Perkenalkan aku Gary Julian sebagai host yang akan menemani kalian di segmen Music Monday ini. Jadi ini merupakan salah satu segmen baru di Kaori Nusantara yang setiap minggunya kita akan memberikan informasi-informasi menarik tentang rekomendasi lagu-lagu Jepangan. Jadi harapannya sih buat Kaori readers yang playlistnya itu aja bisa mendapatkan rekomendasi baru di segmen ini. Oke, kita buka episode 2 ini dengan lagu berjudul Byoshin wo Kamu dari Zutomayo. Lagu ini tuh kutemukan secara nggak sengaja awalnya tuh gara-gara temanku tuh nyetel di mobil. Aku tiba-tiba mendengarkan lagu ini full sampai selesai kan. Kok enak? Akhirnya aku full artisnya. Lagu Byoshin wo Kamu ini merupakan salah satu single pertamanya dari band Zutomayo. Dulu dirilis waktu 2018, tepatnya tanggal 4 Juni. Nah, itu dirilis bersamaan dengan MV-nya. Lagu ini ditulis sendiri oleh sang vokalisnya, yaitu Mbak Akane. Untuk lagu dan aransemennya itu dibuat oleh Nunuli dan Mbak Akane sendiri, dan untuk MV-nya itu dibuat oleh Waboku. Dulu waktu lagunya rilis di tahun 2018, temanku discover lagu ini tuh MV-nya itu masih sekitar 50 ribuan yang nonton. Setelah 8 tahun berlalu, ternyata MV-nya sekarang sudah tembus 145 juta orang yang menonton. Saat pertama kali lagu Byoshin wo Kamu rilis, si Zutomayo ini memang nggak merambah di platform streaming lainnya. Tapi setelah 5 bulan rilis lagunya dan lagunya dimasukkan Spotify, secara mengejutkan lagu Byoshin wo Kamu ini mendapatkan peringkat 1 di weekly top 20 periode 21 September sampai 27 September 2018 di Spotify. Nah, mungkin ini salah satu alasan kenapa akhirnya Zutomayo mulai dikenal oleh para pecinta lagu Jepang dan lagu-lagu J-pop. Oke, cukup dengan history sessionnya. Jadi kenapa sih lagu Byoshin wo Kamu dari Zutomayo ini bisa meraih peringkat 1 top 20 weekly di Spotify? Nah, menurutku sih ada beberapa faktor. Yang pertama kita bahas dulu yang aransemennya. Jadi aransemen dari Byoshin wo Kamu ini tuh cukup unik karena dari awal sampai akhir peran dari keyboardisnya itu sangat dominan. Kalian akan denger jelas banget di suara dia. Kalau kalian pakai headset denger di suara lagunya itu bahwa dominan keyboardnya itu kerasa banget. Semua melodik di awal dan di tengah-tengah itu suara keyboardnya itu benar-benar membuat uplift emosional dari lagunya itu sendiri. Smooth, enak, didengerin tuh kayak apa ya, satisfying aja sih. Kalau kalian denger lagu-lagu elektronik, itu kalian pasti bisa bedain lah mana yang lagu elektronik dari EDM, mana yang benar-benar instrumen tuh kalian pasti harus tahu. Nah ini tuh minim dari suara-suara yang kayak gitu elektronik. Jadi pure keyboardist, bass, gitar, sama drum. Itu sangat-sangat bersama di bagian bridge-nya sebelum ke chorus itu nanti kalian akan mendengarkan di menit 2:45 itu akan ada suara bass, instrumen bassnya itu kayaknya overqualified yang nge-bass. Itu enak banget bassnya, sumpah. Aku nggak bohong, itu enak banget. Di sini satisfying mendengarinya. Nah, poin kedua adalah suara dari Mbak Akane itu sendiri. Jadi Mbak Akane ini memang punya ciri khas yang unik ya, terutama di suara yang tingginya. Kalau suara rendah itu sebenarnya juga bagus. Di berbagai lagunya dia yang suaranya rendah itu dia smooth, enak dengernya kayak lagu-lagu J-pop pada umumnya. Itu enak banget didengerin, dan yang ikonik itu memang yang di suara tingginya. Suara pas dia bagian refnya itu. Nah, di bagian refnya itu kan biasanya banyak lirik-lirik yang dia memang secara makna itu kan dalam, dan di sini dia mampu membuat uplift gitu. Emosionalnya bisa naik dengan suara Mbak Akane yang tinggi tadi itu. Poin ketiga itu adalah MV-nya. Jadi dulu waktu pertama kali aku dengerin lagunya itu aku nggak tahu MV-nya, dan setelah aku mencoba menonton MV-nya, ternyata saya menyesal guys. Menyesal kenapa aku nggak nonton MV-nya dulu. Sensasinya itu beda banget, dan MV-nya tuh benar-benar surreal, unik, punya story, punya deep meaning yang membuat MV-nya tuh jadi stand out dibanding MV-MV yang lainnya. Dan pengerjaannya pun beda-beda guys. Jadi stylenya yang misalnya MV yang Byoshin wo Kamu kayak gini, nanti yang di MV berikutnya tuh beda. Walaupun dia sama-sama bentuknya kayak anime gitu. MV-nya ini juga punya berbagai karakter-karakter yang unik. Nah, salah satu yang sering muncul ini adalah karakter Nira-chan, yaitu maskotnya dari Zutomayo, sama salah satu hewan yang akan muncul di setiap MV-nya Zutomayo. Itu bentuknya kayak landak mini apa terenggiling, nggak tahu, kayaknya landak mini. Coba Mbak Akane kalau nonton ya kalau Mbak Akane nonton ini coba kasih tahu dong, itu landak mini apa armadillo. Kayaknya landak mini deh. Coba nih aku lihat perbandingannya nih. Ini perbandingannya nih sama landak mini. Mirip kan sama landak mini? Nah, si Nira ini sering digambarkan sebagai cewek dengan umur sekitar 15-25. Cewek muda lah, perempuan muda. Dan ini mungkin sebagai salah satu other side-nya, sisi lainnya dari Mbak Akane itu sendiri. Kayak alter ego-nya lah gitu lah. Dan di setiap MV, dia akan muncul dalam bentuk yang berbeda-beda. Jadi, ini Nira. Ini Nira juga.
ini Nira juga. Jadi semuanya itu sebenarnya Nira-chan, cuman dalam bentuk yang dia berbeda-beda aja. Skinnya beda-beda guys. Selain maskot bernama Nira tadi, si landak tadi itu juga punya nama guys, namanya Onigiri. Jadi Onigiri ini akan selalu muncul di setiap MV-nya Zutomayo. Entah dia mau joget-joget atau dalam bentuk yang lain. Misal kayak boneka atau dalam tulisan kayak ini Onigiri Arcade sama ini helikopternya ada tulisan onigirinya, ada gambar landaknya itu kan. Ini akan selalu menghiasi di setiap MV-nya Zutomayo, tak terkecuali di Byoshin no Kamu ini juga. Cerita di dalam Byoshin no Kamu ini sebenarnya juga mempunyai makna yang dalam, apalagi kalian mendengarkan dan mengartikan lagu ini tuh bersamaan dengan nonton MV-nya. Itu akan terasa banget makna-makna yang ingin dihadirkan oleh Mbak Akane ini. Secara harfiah lagu ini tuh membawakan perasaan yang kesepian, penyesalan, dan konflik dalam batin, yang itu lebih mengarah kepada pencarian jati diri. Itu terlihat pada salah satu liriknya yang berbunyi seperti ini. Ya kalau ditafsirkan lirik ini tuh punya arti di mana ingin membuang jauh-jauh semua masalah dan apapun yang sedang ada di depannya. Jadi misalnya membuang jauh-jauh ini bisa ditafsirkan lagi, misal ingin mengakhiri hidupnya karena sudah terlalu banyak masalah. Bisa juga mengurung diri, tidak berkomunikasi dengan dunia luar. Walaupun lagu ini di penggal liriknya itu terkesan kayak ingin menyudahi semua masalah ini dengan berbagai cara, tapi pada penggalan selanjutnya ternyata masih ada secercah harapan. Itu terlihat dari penggalan sebelum kita masuk ke melodi yang chorus itu, yang berbunyi seperti ini. Kalau ditafsirkan secara harfiah artinya dia masih sebenarnya itu masih memiliki harapan, dia masih percaya bahwa sebenarnya ini tuh baik-baik aja. Walaupun kondisinya kayak gini, chaos dan nggak mampu lagi untuk berjalan, tapi dia masih percaya bahwa ya kayaknya aku bisa melalui semua ini. Oh ya, tapi ingat ya guys, walaupun lagunya ini galau, tapi perlu kalian ingat kalau kalian lagi galau, lagi depresi, lagi banyak masalah, ingat untuk selalu jangan dipendam. Better dibawa ke psikolog, psikiater terdekat, atau kalian ngobrol sama teman yang benar-benar bisa dipercaya. Seberat apapun hidupmu, kamu harus tetap keep moving forward. Yes, you can. Wah, gila, jadi motivasi. Oke, itu dia sedikit review lagu Byoshin no Kamu yang dibawakan oleh Zutomayo. Jadi sebenarnya ada banyak lagu Zutomayo lain yang pengen aku review. Salah satunya tuh yang terkenal MV-nya dan aku tuh takjub banget tuh adalah yang Darken, yang ini sama yang Truth Behind Lies. Ini keren banget, punya banyak makna, lagunya juga enak. Ini tapi itu nantilah ya, bahasan nanti ya. Kita akan bahas lagu yang lain. Nanti kalau kalian punya lagu-lagu lain yang kiranya menarik, bisa kalian taruh di kolom komentar ya. Itu aja, seperti biasa. Kalau kalian tidak suka, kalian tahu apa kalian lakukan. Tapi kalau kalian suka, jangan lupa drop the like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan kalau di YouTube, jangan lupa subscribe. Dan kalau di IG atau TikTok, jangan lupa follow. Aku Gary Julian sebagai host. Sampai jumpa di episode Music Monday selanjutnya. Keep listening and have a nice day.